Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya sendiri bernama Fawaz Yadi Ilmi dengan NPM 2408 1070 121 dan teman saya yang bernama. Saya Hani Hulia Ahmad dengan NPM 2408 1070 120. Jadi tujuan kami membuat video ini adalah untuk menjelaskan hasil dari penyelesaian kami terhadap big challenge yang telah diberikan. Di sini ada file header.h yang dimana file header.h ini pertama-tama berisikan if and def kemudian define. Nah, maksud kami menggunakan ini apabila header.h belum didefinisikan sebelumnya, maka kemudian kode setelahnya dijalankan. Nah, baru di sini di bawahnya itu kami mendefinisikan header underscore h. Kemudian sini kami juga menggunakan type def dan juga struct. Nah, di type def di dalam struct ini kami menggunakan tipe data char yang berisikan pointer kata, kemudian panjang yang bertipe data int integer, kemudian skor yang bertipe data double. Nah, di sini kami mengubah namanya dengan fungsi type def menjadi data kata. Kemudian di sini kami juga menaruh sebuah prototipe yang kami pakaikan pada file fungsi.c. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kami ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, ke 10, 10 ini kami pakaikan pada file fungsi.c. Pertama itu ada integer nilai Scrabble, kemudian void baca file, void hilangkan tanda baca, void pecah string panjang, void hitung skor, kemudian integer compare kata, void hapus duplikat, void grupkan dan simpan, kemudian void tampilkan enter besar, dan terakhir karena kami sebelumnya menggunakan if and if, maka di penghujungnya itu wajib menggunakan and if. Nah, kemudian kita lanjutkan ke file fungsi.c. Nah, seperti biasa, pada setiap awalan dari sebuah kode, kami menggunakan sebuah header, yang dimana di sini kami menggunakan sebuah library yang bernama stdio.h, kemudian stdio.h, string.h, dan juga ctype.h. Guna kami menggunakan ini agar dapat menggunakan segala fungsi yang terdapat dalam library ini. Nah, kemudian di sini kami juga mendefinisikan setiap tipe data kami himpun ke dalam struct, kemudian kami ubah namanya menggunakan type def menjadi data kata. Nah, di sini juga kami himpun file prototipe dari fungsi-fungsi yang kami gunakan. Nah, kemudian di sini ada fungsi integer nilai Scrabble yang mempunyai parameter huruf yang bertipe char. Nah, guna fungsi ini adalah untuk memberikan nilai pada setiap huruf. Kemudian di sini kami juga mempunyai sebuah fungsi yang bernama baca file. Nah, fungsi ini mempunyai kegunaan agar nantinya kami dapat membaca file yang diinputkan oleh si user. Kemudian di sini kami juga mempunyai fungsi hilangkan tanda baca dan juga mengubahnya menjadi huruf kecil. Kegunaan dari fungsi ini adalah seperti namanya tadi, file yang telah diinputkan oleh user, isi dari file tersebut, apabila terdapat sebuah tanda baca, maka kami akan menghilangkan semua tanda baca tersebut. Kemudian, tak lupa kami juga, setelah mengubahnya, kami juga memerintahkannya untuk membuat setiap huruf pada file tersebut menjadi huruf kecil. Ya. Apabila ada huruf besar, kami ubah menjadi huruf kecil dengan fungsi follower. Kemudian, di sini kami ada juga fungsi hitung skor, yang dimana kegunaan dari fungsi ini adalah untuk menghitung skor yang terdapat pada setiap huruf yang tergabung dalam satu kata, sehingga nanti skor tersebut dapat kami tampilkan pada output kami nantinya. Kemudian di sini kami juga mempunyai sebuah fungsi yang bernama compare kata. Nah, sesuai dengan namanya, kegunaan dari fungsi ini adalah untuk membandingkan apabila terdapat sebuah kata dengan skor yang sama, kemudian dengan skor yang sama, kemudian dengan kata yang berbeda, maka kami akan membandingkan kedua kata tersebut, kemudian mengurutkannya berdasarkan letak abjadnya. Apabila dia huruf A, maka dia akan muncul pertama, karena sesuai dengan abjadnya. Kemudian, di sini kami juga mempunyai sebuah fungsi yang bernama hapus duplikat, yang bertipe void. Yang dimana kegunaan dari fungsi ini adalah untuk menghapus kata apabila ada kata yang sama dengan skor yang sama, maka kami menghapus kata tersebut agar tidak keluar pada terminal nantinya, pada output nantinya, dengan menghapus seluruh kata yang sama dan menyisakan hanya satu saja yang akan ditampilkan pada output nantinya.
Nah, di sini kami juga mempunyai sebuah fungsi yang bernama grupkan dan simpan yang bertipe void. Kegunaan dari fungsi ini adalah menyimpan hasil pengolahan dari file txt tadi disimpan ke file binary. Yang di mana file binary ini nantinya akan namanya akan diinputkan oleh user tersendiri. Nah, hasil dari pengolahan data pada file txt tadi yang disimpan ke file binary itu disimpan dalam file binary sesuai dengan format yang diberikan pada tugas kami di Big Challenge ini. Di sini kami juga mempunyai sebuah fungsi yang bernama tampilkan enter besar yang bertipe void. Jadi, fungsi ini adalah mempunyai kegunaan untuk menampilkan skor terbesar dari file binary tadi, kemudian dimunculkan pada layar monitor sesuai dengan permintaan user. Misalkan user ingin 10 kata untuk ditampilkan, maka pada output pada layar nantinya akan menampilkan 10 kata dengan skor terbesar. Jadi pada fungsi tampilkan enter besar ini, kami juga menambahkan dalam fungsi ini agar output yang tampil ke layar nantinya pada setiap kata itu diawali huruf pertama itu diawali oleh huruf kapital. Kemudian huruf setelahnya itu diubah menjadi huruf kecil. Nah, kemudian setelah kita menjelaskan tentang file fungsi ini, maka kita sekarang akan beralih pada file main.c yang akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Hani Huliah Ahmad. Kepada Hani, dipersilakan. Baik, jadi pada file main.c ini menjelaskan alur utama dari program. Jadi langsung saja, alur pertamanya itu yang pertama kali di printf masukkan nama file input txt. Untuk pertama kali saat setelah menjalankan program dengan misal contoh slice file yang dieksekusi, maka akan memunculkan masukkan nama file input txt. Dan itu tergantung pada user nama filenya apa gitu. Terus selanjutnya, kalau misalnya file input txt-nya tidak ada, maka akan muncul gagal mengalokasikan memori awal. Terus selanjutnya menampilkan menu. Di mana menunya itu terdiri dari tiga pilihan. Yang pertama simpan keluaran dalam sebuah file binary. Yang kedua tampilkan maksimum n buah kata dengan skor terbesar. Yang ketiga selesai atau ketika user menekan pilihan ketiga maka program akan terkeluar. Selanjutnya kalau itu ada pakai switch case. Jadi kalau misalnya user menekan pilihan satu maka akan muncul masukkan nama file binary. Di mana nama file ini terserah pada user memasukkan nama apa. Di pilihan kedua itu terdapat masukkan nilai pilihan kedua itu isinya tampilkan maksimum n buah kata dengan skor terbesar. Jadi kata yang akan diolah itu kan tadi udah di input.txt. Nah, kalau misalnya user mau menampilkan skor terbesar, mau melihat tampilan n kata dengan skor terbesar, dan user tidak menekan menu satu terlebih dahulu, maka akan muncul pilih menu satu terlebih dahulu untuk menyimpan output ke file binary, karena harus mengikuti alur program. Yang pilihan ketiga, oh ya, di pilihan kedua ini, kalau misalnya nilai n-nya tidak valid, itu berarti nilai n-nya lebih dari jumlah kata yang ada pada file input.txt. Terus pilihan ketiga yaitu program selesai, dimana kalau user menekan ini berarti user sudah selesai dalam programnya dan ingin keluar dari program. Nah, di sini juga di mana default printf pilihan tidak valid itu tuh kalau misalnya user menekan inputan saat memilih, user menekan inputan selain angka, user menekan inputan selain angka. Jadi kalau misalnya user tekan huruf nanti akan akan tertampilkan masukkan angka 1 sampai 3. Kalau user menekan menu kedua sebelum menu ke-1, maka akan muncul pilih menu 1 terlebih dahulu untuk menyimpan output ke file binary. Di sini kami selanjutnya akan mendemokan bagaimana program Big Challenge ini kami kerjakan. Pertama kami mengcompile terlebih dahulu dengan gcc-o program main.c fungsi.c. Di sini tuh file yang dieksekusi bernama program. Selanjutnya dengan .slice program, maka akan muncul masukkan nama file input.txt. Yang pertama kami akan mencoba dengan input.txt yang kecil dulu, yaitu kelompok 11.txt. Jadi di sini nama file input.txt-nya tuh sesuai dengan masukan dari user. Kemudian muncul menu. Di sini kalau misalnya kita pilih angka menu, misalnya di sini kalau kita pilih menu 2 terlebih dahulu, maka akan muncul pilih menu 1 terlebih dahulu untuk menyimpan output ke file binary. Seandainya kita menginput dengan huruf, maka akan muncul masukkan pilihan angka dari 1 sampai 3. Di sini kita akan memilih menu 1. File binary-nya itu tergantung pada user ingin memasukkan namanya apa. Di sini kami akan masukkan kelompok .bit. Selanjutnya, data berhasil disimpan ke file binary dan akan keluar menu kembali. Baru di sini kita pilih pilihan kedua dan akan muncul masukkan nilai n lebih dari 0 dan sama dengan 40. Kami menginputkan 10, berarti kami ini menampilkan 10 kata dengan skor terbesar. Maka akan muncul yang pertama header, skor, kata, panjang kata. Di sini 10 kata terbesar itu kata pertamanya terletak di mempertimbang. Udah record belum? Udah Mas. Dari 10. Di sini kami memilih itu 2, 3. Di sini kami memilih 10 yang berarti kami ingin menampilkan 10 kata dengan skor terbesar. Nah, kata dengan skor terbesar di sini terletak pada kata mempertimbangkan dengan skor 31 dan panjang kata 16. Kalau misalnya sudah selesai semua, maka user akan menekan
angka 3 sebagai tanda keluar dari program. Nah, sini udah keluar dari program. Selanjutnya kami akan mencoba program ini dengan file input.txt dari tugas, yaitu file dari prof, dengan judul filenya data 50.000.txt. Data ini berisi lebih dari 50.000 baris. Mungkin bisa diperlihatkan, Pak Was? Nah, jadi ini datanya tuh berisi 50.000, lebih dari 50.000 baris. Nah, baik, selanjutnya kami akan mengulang pilihan menu. Pilihan pertama pilihan 1. Nama file binary-nya terserah pada user. Di sini kami menamakan data.bin. Kemudian kami pilih angka 2. Dan kami pilih 10 untuk menampilkan maksimum n buah kata dengan skor terbesar. Maka muncullah outputnya, di mana header seperti tadi, skor kata panjang kata. Di sini kata paling terbesar skornya itu ada pada dihentikan Twitter Sriwijaya LSMEGR setengah dengan skor 72 dan panjang kata 41. Sepertinya pada kata ini memang terletak pada file data 50.000 memang tidak terspasi. Karena kami sudah memberikan logika pada program ini, memakai logika pada program ini, bahwa kalau misalnya tanda baca itu nanti diganti dengan karakter space, sehingga waktu setiap kata yang memiliki kata tanda baca, kata tersebut akan terspace, lalu baru fungsi pemisah kata akan memisahkan kata tersebut, jadi tidak bersambung. Mari kita lihat apakah ini tersambung atau enggak. Nah, seperti yang bisa kita lihat, bahwa memang kata ini tidak terspasi di file, makanya munculnya seperti itu di output, tidak terspasi. Karena sudah selesai, maka kami akan keluar dari program dengan menekan 3. Baik, sekian penjelasan file main.c dan demo dari program kami. Mungkin sekian video kami tentang penjelasan big challenge pada mata kuliah pemrograman. Apabila ada kesalahan kata dan juga kesalahan tingkah laku, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan telah kami perbuat. Saya selaku anggota dari kelompok 11, Fawaziadi Ilmi, dan teman saya Hani Huria Ahmad. Kami berdua pamit undur diri. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.